Kalau ada 10 calon misalnya, 8 calonnya orang jahat, 2 saja yang baik. Kalau ibaratnya mau cabut diacak saja ini, kira-kira potensinya dapat presiden yang baik atau yang buruk? Buruk. Kenapa buruk? Leadership itu yang dimaksud sebenarnya dari istilah domba. Apa sejenisnya domba? Sound the ship. Sound the sheep. Nah, sound the sheep. Nabi dan tidak ada nabi, ya, tidak ada yang nabi yang diutus melainkan mereka menggembala kambing atau domba, pemimpin para domba. Makanya saudara kita di Nasrani biasa mengatakan domba-domba yang tersesat. Makanya ada kata pastur itu dari kata pasture, itu maksudnya padang gembalaan. Nah, padang gembalaan, tempat domba nanti makan rumput. Baik, para hadirin, para pemuda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu. Ini nanti saya mau ada sedikit kisah. Cuma saya nggak tahu apa yang baru ini dapat atau pernah nonton film. Adik-adik pernah nonton film Aladdin? Adik-adik yang ini depan pernah? Belum pernah? Oh, berarti iya. Baik. Ada satu cerita, ya, cerita dari dongeng kayaknya ya, Negeri 1001 Malam. Nah, salah satu kisah atau cerita yang paling terkenal adalah Aladdin dengan lampu ajaibnya. Nah, ketika Aladdin kan dulunya miskin, kemudian dia pergi, ya istilahnya dalam gua cari lampu ajaib. Di dalamnya ada Om Jin. Nah, Om Jin ini bisa mengabulkan permintaan. Akhirnya Aladdin, singkat cerita, Aladdin jadi orang kaya. Ada bangun istana megah. Nah, dan Aladdin menikah dengan wanita pujaannya, yaitu Putri Yasmin. Gitu ya. Nah, Putri Yasmin ini diboyonglah ke istana oleh Aladdin. Putri Yasmin tinggal di istana. Jadi ketika tinggal di istana, Putri Yasmin ini melihat semua perabotan furniture, misalnya kursi, sofa, meja, lemari, lampu, atap, semua dia lihat. Ternyata semua furniture itu mewah. Kursinya mewah, mejanya mewah, atapnya, dindingnya, semua mewah. Kecuali satu. Istri Putri Yasmin ini lihat di lemari ada satu benda yang tidak mewah, yang istilahnya tidak pas ini, tidak cocok. Dan benda itu adalah sebuah lampu. Maka kemudian Putri Yasmin mengatakan, seandainya lampu ini ditukar dengan lampu yang baru, maka sempurnalah istana ini, karena semua perabotannya sudah mewah. Gitu. Tapi lampu ini adalah apa? Lampu yang di dalamnya ada Om Jin. Sedangkan istana, perabotan dan lain sebagainya itu terwujud berkat wasilah lampu ini, adanya Om Jin. Maka Putri Yasmin yang tidak mengerti kemudian mengatakan,
Kalau ini ditukar dengan lampu yang baru, maka istana ini akan sempurna. Maka datanglah si penyihir yang kemudian dia mengatakan, tukar lampu lama dengan lampu baru, tukar lampu lama dengan lampu baru. Putri Yasmin mengatakan, oh sebetul ini, tinggal tukar. Bendanya sudah usang, sudah tua, ini ditukar dengan yang baru. Akhirnya Putri Yasmin tukar. Apa yang terjadi? Kemudian, nah, karena istana yang megah itu dari Om Jin, lampunya diambil orang, berarti Om Jin pindah kepemilikan, yang istilahnya musuhnya Aladin. Nah, begitu. Jadi semua istananya, perabotannya, termasuk Putri Yasmin istrinya, diculik oleh musuhnya Aladin. Tapi kita stop dulu di sini untuk kisahnya, nanti dilanjut di bagian akhirnya. Saya kesini dulu, pemuda, dakwah, dan politik. Pertama, kita perlu tahu dulu, pemuda itu siapa? Atau yang dikatakan pemuda itu apa kriterianya? Apa indikatornya? Nah, ini dulu. Jangan sampai kita ngomong pemuda, nggak tahu pemuda itu yang mana. Ini siapa namanya? Indra. Indra pemuda atau bukan? Pemuda. Ti Ahmad pemuda, bukan orang tua. Bukan ya? Pemuda. Ya gitu. Ustaz Eko pemuda. Oh, anggaplah kita semua pemuda. Apa yang sama ketika kita mengatakan saya ini pemuda? Nah, apa? Apa yang penting? Biasanya ada yang mengatakan, oh pemuda itu dari umur sekian ke umur sekian. Contoh misalnya, anggaplah kita tanya, SD, kalau anak SD pemuda atau bukan? Bukan. Masih mungkin ada yang bilang iya, tapi pokoknya masih ada yang bilang bukan. Berarti anggaplah kita lepas. Lanjut, SMP pemuda atau bukan? Sudah masuk pemuda? Iya, pelajar itu pemuda atau bukan? Maksudnya kalau pelajar, oh berarti bukan pemuda, berarti kita lewatlah SMP. SMA pemuda? Transisi. Belum juga. Bagaimana? Belum. Oke. Lewatlah. Masuk universitas, pemuda atau bukan? Pemuda. Kemudian lepas itu dari universitas masih pemuda? Masih. Sampai kapan pemuda misalnya? Tapi para pemuda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, misalnya saya sebut usia pemuda itu 18 sampai 40 tahun. Misalnya ya, saya sebut saja, saya tidak tahu betul atau tidak. Saya sebut saja 18 sampai 40 tahun. Pertanyaannya, kalaupun saya tahu angka-angka itu, apa gunanya? Apa gunanya kira-kira? Kalaupun saya tahu angkanya, nanti buka Google, oh umur pemuda sekian, 18 sampai 40 atau 18 sampai 25. Kalau sekedar tahu itu, sekedar tahu angkanya seperti itu, apa gunanya? Kira-kira. Tanya begitu. Apa gunanya? Dia hanya mengisi informasi, pemahaman, ibaratnya nanti kalau masuk kuliah hanya sekedar pemahaman kognitif saja. Iya.
pemahaman kognitif saja. Baik. Nanti kita masuk ke definisi pemuda berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Saya minta kopi dulu. Boleh? Begini dulu sudah makanan Ustaz. Boleh satu saya kopi. Ustaz mau kopi Oh, dulu. syukran. Silakan Ustaz. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Sesungguhnya dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Dia menjadikan kalian setelah keadaan lemah itu menjadi kuwah. Kopi itu bahasa Arabnya kohwah. Nah, itu untuk kuwah, untuk menguatkan. Biasanya kalau minum kopi, orang jadi kuat, begadang untuk belajar. Nah, kemudian tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Dan setelah kuat itu Allah kembali menjadikan kalian menjadi lemah dan beruban. Kira-kira pemuda yang bagian mana? Saya ulangi ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian dalam kondisi lemah, kemudian kuat, kemudian lemah dan beruban. Jadi 3. Kira-kira pemuda ini yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang kedua, bukan yang pertama. Yang ketiga? Yang kedua, semua sepakat bilang yang kedua ya. Yang kedua apa sifatnya? Karakternya apa tadi? Kuat. Berarti kalau ada yang tidak kuat, bukan pemuda. Begitu ya? Karena tadi disampaikan apa sifatnya pemuda? Oh, kuat. Berarti kalau ada yang tidak kuat, bukan pemuda. Begitu Ustaz Ahmad? Gitu. Ustaz Farid begitu? Oke. Contoh. Sekarang ada istilah anak muda ini mager. Apa itu mager? Malas gerak. Jalan 1 kilo, capek. Loyo. Itu kuat atau tidak kuat? Tidak kuat. Berarti bukan pemuda. Boleh begitu Sanofri? Nah, kalau mengandung kelemahan, semua kata yang berhubungan dengan kelemahan itu berarti tidak seharusnya dimiliki oleh pemuda. Karena pemuda yang pertama yang harus dimiliki adalah kekuatan. Bisa sampai di sini? Ya, Ustaz. Ya. Karena kalau hanya dari sisi usia, misalnya 18 sampai 25 tahun, 30 tahun, ternyata di usia-usia ini ada yang tidak kuat, ada yang lemah. Berarti ibaratnya ini mungkin lagi kamuflase. Sebenarnya orang tua menyamar jadi pemuda. Atau mungkin anak-anak. Ya, masih anak-anak.
Jadi apa sifatnya pemuda? Kuat. Yang pertama, sifatnya pemuda kuat. Karakteristiknya harus kuat. Nanti kita lanjut. Yang kedua, nah, urutan kedua ini kan tadi ada 1, ada 2, ada 3. Pemuda itu di antara 2 kelemahan. Ya. Pemuda itu di antara 2 kelemahan. Diapit 2 kelemahan. Kelemahan yang pertama pada usia anak-anak. Yang kedua, dia lemah dan beruban, berarti masa tua. Nah, berarti karakteristik pemuda yang kedua adalah dia tidak boleh memiliki semua sifat yang dimiliki oleh anak-anak. Kalau ada sifat anak-anaknya, berarti bukan pemuda. Bisa dipahami ini? Dan kalau dia memiliki kelemahan dari orang tua, sifat yang lemah dari orang tua, dia juga bukan pemuda. Pertanyaannya, anak-anak itu apa kelemahannya anak-anak? Apa? Emosi. Anak-anak gampang emosi tidak? Anak-anak gampang emosi? Cengeng. Cengeng, sepakat anak-anak cengeng? Kalau ada di antara kita yang cengeng berarti anak-anak, bukan pemuda. Tersandung batu, menangis. Oh, anak-anak. Ada masalah sedikit, update status, galau. Anak. Tunggu dulu. Kalau saya tanya misalnya begini. Kalau orang galau, itu orang kuat atau orang lemah? Lemah. Berarti pemuda tidak boleh galau. Aduh, berarti gawat ini. Sudah ada tugas bagaimana caranya supaya tidak galau. Yang kedua tadi semua sepakat anak-anak itu cengeng. Berarti ada sifat yang kedua, dia tidak boleh cengeng. Kemudian apalagi sifat yang dimiliki anak-anak? Apa? Mudah terpengaruh. Betul ini? Kalau ada yang mudah terpengaruh berarti belum pemuda, masih anak-anak. Nah, pepatah Indonesia mengatakan kalau ke kandang kambing dia mengembik, kalau ke kandang sapi apa? Ya, ikut-ikutan. Kalau orang pergi ke sini dia ke situ. Kalau orang ini ke situ juga. Ikut-ikutan. Berarti kalau masih ada yang gampang terpengaruh, ikut-ikutan berarti bukan pemuda. Sepakat ini? Oke, sudah 3. Yang keempat, masih ada yang bisa sebutkan? Apa? Apanya berpikir? Pola pikir mereka. Kenapa pola? Anak-anak suka bermain atau tidak? Ya, bermain. Serius ini. Coba lihat kalau ada banjir, contoh ini ya. Kalau ada banjir, kemudian orang tua yang sudah dewasa ini sudah khawatir, ini terendam. Tapi apa yang dipikirkan anak-anak? Wih, bagus ini kolam renang tambah lebar. Betul tidak? Semua tempat, semua air kolam renang. Jadi dia bilang, ini mainan baru. Jadi apa sifatnya anak-anak? Suka bermain. Nah,
Apa bahasa Inggrisnya bermain ini? Oh, PlayStation. Ah. Kemudian makanya kalau masih ada PlayStation, kemudian di HP-nya games itu apa? Permainan. Waduh, so gawat ini. Apa maksudnya? Wah, mantap sekali. Matang. Nah, kenapa? Karena anak-anak seperti itu. Nah, sukanya main. Coba lihat anak-anak. Kalau masih ada anak-anak, dia keliling lapangan, keliling rumah, lari kiri kanan, atas bawah. Betul tidak? Seakan-akan tidak ada capeknya, bahkan kita kalah. Bisa jadi kita kalah. Anak-anak main saja, kiri kanan. Makanya kalau ada games di HP, mohon dipertimbangkan. Dengan karakter saya sebagai seorang pemuda, apakah saya layak untuk ini atau tidak? Gitu. Boleh? Belum dihapus Ustaz. Belum dihapus, masih dipertimbangkan. Pemuda itu juga salah satu karakternya, dia mampu berpikir secara kritis. Silahkan kritisi, games ini manfaat atau tidak. Dulu waktu mahasiswa saya main game. Ada namanya, waktu itu tidak seperti sekarang, sudah banyak laptop, komputer. Dulu nanti SMA baru ada nanti masuk universitas baru lihat laptop, baru ada laptop. Mengetik belum terbiasa. Akhirnya ada game namanya Type Shark kalau nggak salah, itu kasih lancar mengetik. Main game, tapi ada manfaat, mempercepat ketik 10 jari. Karena kalau 11 jari setengah lembar 30 menit, lama sekali. 11 jari. Lama sekali. Iya. Jadi ada game di HP-nya, silahkan dipertimbangkan. Nah, silahkan dipertimbangkan. Baik. Anak-anak suka bermain. Apalagi kira-kira yang dimiliki anak-anak? Tadi apa yang satu cengeng, dua tadi apa? Ikut-ikutan. Apa? Suka bermain. Apalagi tadi? Pokoknya itulah. Ini kelemahannya anak-anak. Dan yang kita sampaikan tadi, anak-anak fisiknya kuat sebenarnya. Lari kiri kanan, seakan-akan tidak ada capek. Tapi dari sisi ini belum matang. Dia tidak pikir ini bermanfaat atau tidak, pokoknya main saja. Kalau ada kelereng di situ dia ambil, dia mut, salah-salah dia telan. Makanya kadang anak-anak ada yang telan koin. Betul tidak? Ada api, kalau tidak ada orang tua yang cegah, dia pegang juga. Ya. Bisa? Kita anak-anak, setidaknya itu gambarannya anak-anak. Kemudian kita kembali sedikit ke pemuda. Kata kuat, apa saja kata yang orang bilang ini bahasa Indonesianya sinonim dengan kuat. Apa sinonimnya kuat? Apa? Antonim lemah. Sinonimnya persamaan kata. Apa sinonimnya kuat? Apa? Kokoh. Semen ada iklan semen lalu. Promosi berdiri kuat dan kokoh. Betul? Ya. Apa perbedaannya kuat sama kokoh? Tapi anggaplah seperti itu. Kokoh. Apa perbedaannya kuat sama kokoh? Contoh begini. Farid mampu mengangkat 100 kg.
itu namanya kuat. Tapi kalau dikatakan kokoh, Farid mampu mengangkat 100 kg selama 10 jam. Itu kokoh. Makanya kenapa dibilang semen ini kokoh, kuat dan kokoh, karena mampu bertahan 100 tahun. Kalau angkat 50 baru 1 detik, sudah buang lagi. Bukan kuat, bukan kokoh. Nah, karakternya pemuda harus kuat dan kokoh. Ada masalah 1 hari, iya bisa diatasi, besok sudah pergi melapor, saya ada masalah, saya tidak bisa kerjakan, saya tidak bisa selesaikan. Bukan kokoh, baru 1 hari so menyerah. Ada tugas begini, 1 pekan masih lancar. Senin berikutnya, pekan berikutnya sudah melapor. Ini memang susah, saya sudah menyerah. Tidak kokoh. Nah, pemuda harus kuat dan kokoh. Lanjut, apalagi sinonim yang berhubungan dengan sinonimnya kuat selain kokoh? Yang lain. Tangguh. Semua yang berhubungan dengan kata tangguh berarti harus dimiliki oleh pemuda. Apalagi? Berani, tegar, mandiri. Apalagi? Semua ini harus dimiliki oleh pemuda. Pertanyaannya misalnya, kalau kata labil, ini anak labil, itu pemuda atau bukan? Anak labil. Orang tua labil. Gitu. Jadi kalau ini tidak dijalani, tidak dipahami, akan ada nanti orang tua rasa anak-anak. Sudah orang tua tapi kekanak-kanakan. Tidak puas waktu kanak-kanak. Bisa dipahami dulu sifatnya anak-anak, sifatnya pemuda. Pertanyaan selanjutnya, kelemahan yang kedua. Tadi kan kelemahan pertama anak-anak, pemuda, kemudian kelemahan yang kedua. Ini ada tambahan wasyaibah dan beruban. Pertanyaannya, ini tadi anak-anak, ini pemuda, ini apa? Orang tua. Nah, apa kelemahannya orang tua? Pikun. Cepat capek. Gitu. Apa? Pura-pura muda. Mata kabur. Atau kabur. Iritasi mata ringan. Tidak promosi ya? Tidak promosi. Katanya tadi pemuda, sudah sakit-sakitan, so banyak sakitnya. Berarti pemuda harus mengupayakan diri tidak sakit-sakitan. Kena hujan gerimis, Ustaz, so tidak bisa datang mengaji. Kenapa? Kemarin gerimis, saya so sakit. Baru gerimis. Belum hujan lebat. Takut dingin orang tua. Semua kelemahan. Apalagi kelemahannya orang tua, fisiknya sudah mulai menurun. Cepat lupa. Iya, cepat lupa. Bisa orang tua? Orang tua? Gampang marah, Ustaz. Atau Duduk di bawah. orang tua biasanya tinggal duduk-duduk saja, suruh angkat itu, angkat ini. Iya. Fatwa suruh. Nah, orang tua sudah lemah secara fisik. Nah, secara fisik. Nah, jadi para pemuda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ada pemuda-pemudi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingat-ingat saja itu. Pemuda itu di antara 2 kelemahan.
kelemahan masa kanak-kanak dan kelemahan masa tua. Kemudian saya kembali ke kisah awal. Nah, kisah awal tentang Aladin dan lampu wasiat. Saya ulang kembali karena ada beberapa yang baru hadir. Ketika Aladin itu sudah tinggal di istana, sudah menikah dengan Putri Yasmin, tinggal di istana. Putri Yasmin melihat semua perabot yang ada di istana. Semua serba mewah, kecuali ada satu perabot yang sudah tua. Dan Putri Yasmin mengatakan, seandainya perabot ini yang sudah tua ini diganti dengan yang baru, maka sempurnalah istana ini. Dan perabot yang dimaksud adalah lampu wasiat, tempatnya Om Jin. Ya, padahal istana perabot mewah berasal dari situ. Ya, misalnya. Nah, karena Putri Yasmin tidak tahu nilai dari lampu wasiat itu, yang ibaratnya kalau kita mengerti, semua lampu yang baru dikumpulkan tidak akan sama nilainya, tidak akan pernah sama nilainya dengan satu lampu wasiat itu. Tapi Putri Yasmin tidak tahu, makanya ketika ada yang menawarkan tukar lampu lama dengan lampu baru, Putri Yasmin, oh ini kesempatan. Rumah sudah kinclong semua, sudah glowing semua, sudah mewah semua. Nah, adik-adik sekalian, kondisi kita hari ini seperti itu. Kita melihat orang yang pergi mengaji, orang yang pergi ke masjid seperti lampu tua. Orang kan sekarang sudah sampai di bulan, kita masih belajar alif, bata, baru mengaji. Orang sudah sampai di bulan, orang sampai di Mars, orang sudah buat robot dan lain sebagainya. Kenapa harus belajar mengaji? Kenapa harus pergi di masjid? Nah, kita coba lihat orang barat, robot, apa teknologi ada semua. Baru mereka tidak sholat. Nah, akhirnya sampai ke kita berpikir seperti tadi, seperti Putri Yasmin. Kita melihat agama ini seperti lampu tua. Padahal adik-adik sekalian, itulah yang paling berharga. Nah, contoh ini ya, contoh. Mohon maaf ini yang punya Busren. Busren harganya berapa? Berapa? Harga Busren 15.000. Ini air putih harganya berapa? 4.000. Masya Allah, 4.000. Langsung ini terpercaya 4.000. Nah, kalau beli air 1 galon, harganya mungkin hanya 5.000. Mahal yang mana? Busren atau galon? Air galon. Pertanyaannya kemudian, 1 minggu saya hanya minum Busren, tidak minum air. Bagaimana kira-kira? 1 minggu tidak minum air putih, hanya minum Busren. Kesemutan. Siap-siap ke rumah sakit. Mungkin sudah langsung operasi. Sudah gagal ginjal dan lain sebagainya. Padahal kan ini lebih mahal dibanding air galon. Bukan saya yang bilang itu ya. Nah, para pemuda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita lihat seperti itu. Karena air galon harganya lebih murah, kita berpikir bahwa Busren lebih berharga. Harganya kan 15.000. Tapi kalau Anda minum air galon saja, air putih saja selama sebulan, Anda tidak akan apa-apa. Anda sehat, bahkan lebih sehat. Tapi Busren 1 pekan sudah masuk rumah sakit, tidak ada air putih. Bahkan kurang dari itu. Nah, hari ini kita melihat agama ini hanya seperti, oh ini kan harganya 5.000 1 galon, berarti ini lebih berharga. Coba lihat
Di sini ada guru-guru di Rosa yang ajar mengaji. Berapa gajinya guru-guru di Rosa? Mahal sekali ya. 1 bulan 30 hari. Gajinya guru-guru di Rosa 1 bulan 30 hari. Ada yang per jam, Ustaz. Ada yang per jam. 1 jam 60 menit. Ya, 1 jam 60 menit. Gajinya. Bahkan misalnya ini, kalau Ustadz Fajar ini yang mengaji, yang ngajar di Rosa, so bukunya dari dia, busrennya dari Ustadz Fajar lagi. Allah. So minus. Bukan ada gajinya. Tidak ada gajinya. Gitu. Coba bayangkan. Jadi kemudian kita berpikir, kalau di kampus bayar berapa? Masuknya sudah sekian dan lain sebagainya. Kemudian kita berpikir bahwa, kalau begitu, mengaji itu tidak lebih berharga dibanding pelajaran yang lain. Belajar mengaji, gurunya tidak digaji. Bahkan kalau minta gaji, kadang orang tua protes. Betul tidak? Masa agama pakai bayar? Masa agama pakai bayar? Ikhlas. Nah gitu ya. Ikhlas. Agama pakai bayar. Nah, padahal ini tidak akan ditanyakan. Nah, inilah tadi para pemuda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan itu harus tajam. Jangan sekedar melihat seperti itu, sesingkat itu. Kita mengatakan, ini berharga, ini tidak berharga. Bisa dipahami sampai sini? Sedikit. Yang akan membuat para pemuda kuat, yang akan membuat kita ini kuat, adalah ketika kita yakin bahwa setelah kita mati ada kehidupan yang lain. Kita ini, ada orang mengatakan hidup hanya sekali. Salah, yang betul mati hanya sekali. Kita hidup hari ini toh, kemarin hidup juga. Tapi kalau mati sekali, setelahnya hidup kembali. Berarti mati hanya sekali. Siapa tadi namanya? Saya lupa. Indra umur 20. Kira-kira ya saja. Kira-kira saja Indra ya. 25 tahun yang lalu, Indra ini jadi pembahasan orang tua tidak? 25 tahun yang lalu, umurnya kan sekarang 20. 25 tahun yang lalu, Indra sudah ada? Belum. Nama Indra saja belum terfikirkan sama kedua orang tua. Bahkan mungkin belum menikah orang tuanya. Nah, sekarang Indra sudah dibicarakan di sini. Orang tua juga cerita dan lain sebagainya. Nah, kira-kira yang mana yang lebih gampang? Indra meninggal kemudian dibangkitkan, atau Indra belum ada kemudian diadakan? Yang mana lebih gampang? Yang mana yang lebih gampang? Misalnya, ini sudah ada. Misalnya ada tanaman mati, itu dihidupkan, dibanding belum ada langsung ada, diadakan. Paham maksudnya ini? Siapa namanya? Ya? Delvi. Yang mana lebih mudah Delvi? Yang tidak ada, kemudian ada. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah ada, tinggal mau dibangkitkan. Nanti kan kita mati, tinggal dibangkitkan. Yang mana lebih gampang? Tadinya saya belum ada, kemudian diadakan. Kemudian yang kedua, saya sudah ada, mati, tinggal dibangkitkan. Yang mana lebih mudah? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Masa? Nah. Nah, tentu
Lebih mudah yang kedua karena sudah ada sebelumnya, tinggal dibangkitkan. Yang satu belum ada sama sekali, langsung diadakan. Bisa dipahami ini? Bisa ditangkap ya maksudnya? Nah, adik-adik sekalian, jadi ini di Gorontalo hanya 2 musim katanya. Musim panas dan panas sekali. Tapi coba lihat nanti di lapangan ketika panas sekali itu mati semua rumput. Kuning, kering, mati. Tapi kemudian datang hujan, tiba-tiba tumbuh lagi rumput yang hijau. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita. Nah, bisa dipahami dulu ininya. Nah, kemudian para pemuda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit ada di mitologi Yunani. Ada namanya Sisyphus. Sisyphus ini kalau orang Yunani ada namanya dewa tertingginya, dewa apa? Zeus. Nah, Zeus ini mau diundang makan. Nah, oke. Sisyphus ini diundang makan. Raja Zeus, dewa Zeus mau diundang makan. Nah, Sisyphus dia buat tampilan luarnya itu ibaratnya kinclong, bagus sekali makanan luarnya. Baru di dalamnya dia simpan yang busuk, mungkin daging yang sudah busuk dan lain sebagainya. Nah, kemudian datang dewa Zeus karena dia lihat tampilannya bagus, itu yang dia pilih. Ternyata di dalamnya tidak enak, menjijikkan makanannya. Akhirnya Sisyphus ini singkat cerita dapat hukuman dari dewa Zeus. Hukumannya dia mendorong batu ke sebuah bukit. Misalnya ini, dari sini dia dorong, dari sini dia dorong. Sebelum sampai ke atas, batu itu menggelinding lagi, turun. Begitu terus. Nah, apa yang saya ingin sampaikan, bahwa kalau kita tidak punya agama, kalau kita tidak belajar agama, kita ini akan seperti itu. Atau ibaratnya kita ini seperti seorang pengembara yang minum air laut. Semakin diminum semakin haus. Betul seperti itu kalau minum air laut? Atau kalau belum pernah coba, air putih baru campur garam baru minum. Nah, bagaimana rasanya? Nanti dia akan seperti semakin diminum semakin haus. Nah, atau satu perumpamaan, ini yang terakhir, perumpamaan sebelum kita ini mungkin ada yang kita bisa sharing bersama. Pernah lihat orang berenang? Nah, ini sudah sering mungkin, tapi tidak apa-apa diulang. Pernah lihat orang berenang? Pernah ya? Berenang itu menggerakkan kaki dan tangan, betul tidak? Ya, seperti itu. Tapi pernah lihat orang tenggelam? Atau di video orang tenggelam itu bukankah menggerakkan kaki dan tangan juga? Bahkan lebih, semua tenaga habis. Dan apa hasilnya? Tenggelam. Adik-adik sekalian, para pemuda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti inilah kalau kita tidak beragama, tidak memiliki agama. Kita pikir sedang berenang, ternyata sedang tenggelam, padahal kita sudah kerja keras banting tulang.
ternyata kita hanya tenggelam. Maka itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ada nanti orang amilatun nasibah. Ada orang yang bekerja berpayah-payahan, berkeringat, berlelah-lelah, tapi apa hasilnya? Tasla naran hamiyah. Mereka dilemparkan ke dalam neraka. Apa tidak rugi sudah capek-capek bekerja, kemudian bukan sekedar tidak ada hasil, tambahan siksa. Nah, seperti itu adik-adik sekalian, mengapa di usia muda ketika kita ingin menjadi kuat, pemahaman pertama yang harus dimasukkan bahwa kita kuat secara spiritual, sehingga apapun tantangan yang akan datang, tekanan, stres yang kita hadapi, kita mampu lewati karena kita adalah pribadi yang kuat dan kokoh. Seperti itu dulu ya. Masya Allah. Syukur Ustaz atas pada malam hari ini. Jazakumullah khairan. Menarik sekali. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, kajian kita pada malam hari ini interaktif. Kita butuh diskusi antara peserta kajian dan pemateri. Untuk itu kepada seluruh peserta atau kepada teman-teman sekalian, jika ada yang perlu didiskusi atau yang ditanyakan, dipersilahkan mengenai tentang kepemudaan atau random saja ya, silakan. Siapa? Ya, silakan. Akhil. Ya, Ustaz. Jadi bertanya Ustaz, yang perihal mahasiswa Ustaz, apakah nanti ketika mau belajar agama Ustaz dan kami kuliah dan lain sebagainya, apakah itu tidak menjadi penghalang untuk kami belajar jurusan yang kami ambil di perkuliahan? Apakah membuat kami lebih malas belajar atau justru malah membuat kami semangat? Ya, terima kasih Ustaz. Ya, baik. Ada yang ditanya? Ada lagi? Ada lagi yang pertanyaan, nanti kita tampung dulu. Ya, silakan. Ikram. Waalaikumsalam. Seperti tema kita ya, sudah jawaban politik ya. Kira-kira bagaimana pandangan Ustaz ya? Baik, bagaimana pandangan Ustaz ya, kita sebagai mahasiswa dan terutama yang bergelut di dakwah menyikapi politik ya, bagaimana peran pemuda terhadap politik ya, seperti tema kita pada hari ini. Bisa jelaskan sedikit Ustaz, apakah kita harus masuk ataukah tidak, seperti itu? Gitu dulu. Iya, terima kasih. Dua pertanyaan dulu. Apakah ada lagi? Iya, silakan. Tiga terakhir. Sesi pertama untuk tiga pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, bahwa melihat tema yang digagas pada malam hari ini bagi saya sangat menarik. Pemuda, dakwah dan politik. Pertanyaan saya, Ustaz, terkait dengan pemuda dan politik. Ini barangkali berhubungan dengan yang masih tren-tren sekarang, bahwasanya ada istilahnya politik identitas. Kira-kira bagaimana pandangannya Ustadz terkait dengan hal tersebut? Mungkin itu dulu dari saya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk sesi pertama. Untuk itu, jika ada teman-teman yang mempunyai pertanyaan atau diskusi yang ingin disampaikan, kita buka di sesi kedua. Yang pertama, Ustadz, pertanyaan dari Akhil mengenai kemahasiswaan, tentang posisi kita sebagai
pelajar atau mahasiswa jurusan yang kita ambil, namun kita juga saat ini sedang belajar agama. Bagaimana kita bisa menangkap keduanya itu, Ustaz? Yang kedua, pertanyaan dari Akh Ikram. Pertama dulu, Ustaz. Ya, silakan, Ustaz. Ya, yang pertama, saya mau waktu ini di akhir-akhir semester, di akhir kami mau wisuda, ada satu kisah seperti ini. Ada seseorang yang kehilangan cincin, maka misalnya misalnya lampu jalan itu misalnya, kemudian dia cari di bawahnya, cincin itu dia cari di situ. Kemudian ada orang yang datang, "Pak, lagi cari apa?" Dia bilang, "Lagi cari cincin." Kemudian lama bapak itu bantu, yang orang yang datang itu dia bantu. Lama dia cari di situ, tidak ada. Baru kemudian dia tanya, "Pak, cincinnya hilang di mana?" Dia bilang, "Di sana, di tempat yang gelap." Maka bapak ini heran, "Kenapa dicari di sini, Pak?" "Soalnya di sini lampunya terang, di sana tidak ada lampu." Bisa dipahami dulu, ditangkap tadi alurnya? Nah, biasanya ini enggak usah kisah, saya kisahkan saja. Kisahnya saya misalnya. Masalahnya misalnya masalah saya dengan dosen. Kemudian solusinya saya pergi ke masjid. Nyambung atau tidak? Anda butuh konsultasi dengan dosen tapi Anda pergi ke masjid. Selesai masalah atau tidak? Tambah masalah. Nah, bisa ada sedikit bayangan? Maksudnya, kalau misalnya masalahnya dengan dosen, ya menghadap ke dosen. Atau silahkan ke masjid, berdoa dulu, baru menghadap ke dosen. Jangan di masjid terus, karena berpikir itu tempat yang terang. Oh, saya adem di masjid, tidak ada gangguan, tenang. Iya, Anda adem di situ, cuma masalah tidak selesai karena masalahnya ada di kampus. Untuk selesaikan masalah di kampus, pergi ke kampus, jangan pergi ke masjid. Karena masalahnya dengan pembimbing. Sama juga, ini maksudnya asatidzah sekalian, saya ada masalah di kampus, saya selesaikan mengaji terus saya supaya selesai masalah saya. Selesai atau tidak masalahnya? Maksudnya berpikir juga asatidzah sekalian. Maksudnya ada masalah dengan dosen, menghadap ke dosen, kan pemuda misalnya. Dan nanti mungkin akan ada masalah seperti itu. Ya, masalah seperti itu. Saya cerita sedikit, ini pengalaman waktu S2. Ada masalah dengan dosen pembimbing. Siang hari kondisi panas, tapi mau menghadap ke pembimbing, tangan sudah rasa seperti es. Karena gugup, nervous dan lain sebagainya. Tapi pergi menghadap. Makanya orang mengatakan keberanian itu bukan berarti tidak ada rasa takut, tapi keberanian itu kita datang dengan rasa takut itu. Karena tidak ada orang yang tidak ada rasa takutnya, pasti ada takutnya, tapi diselesaikan. Kemudian yang terkait kampus dan agama, ini jangan selalu mau dipisahkan seperti ini. Karena kalau seperti ini kita akan menjadi orang yang sekuler. Apa itu orang sekuler? Kalau urusan agama di masjid. Kalau ke kampus, urusan kampus, jangan bawa-bawa agama. Padahal di dalam Islam kita dituntut
24 jam kita harus beribadah. Nah, waktu S2 sempat saya tanya, ada Ustadz, saya tanya, Ustadz, saya ini kan S2, belum lulus waktu itu, masih sementara pendidikan. Saya bilang, bagaimana kalau saya meninggal sementara ilmu saya ini belum pernah saya amalkan? Maksudnya belum, yang saya pelajari di S2 belum pernah saya ajarkan. Bagaimana? Kemudian saya meninggal. Nah, maka Ustadz mengatakan, kalau kita menuntut ilmu, yang pertama niatnya harus betul. Nah, dia tanya lagi, niatnya. Kalau niat kita belajar itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meninggal di masa pendidikan karena misalnya umur tidak ada yang tahu, maka selama proses itu kita mendapatkan kebaikan karena kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi asatidzah sekalian, bahkan banyak orang yang, atau supaya ini perumpamaan, kalau orang bekerja kemudian tidak sholat, yang mana yang lebih banyak waktu bekerjanya, orang yang sholat dengan yang tidak sholat. Misalnya ada orang yang bekerja, dua-dua orang bekerja, si A dan si B. Si B harus sholat, sementara si A tidak perlu sholat. Kira-kira ini, yang mana yang lebih banyak jam kerjanya, yang sholat atau tidak sholat? Yang tidak sholat. Berarti pemikiran awalnya, yang lebih banyak waktu kerjanya, lebih banyak cuannya, uangnya. Seperti itu? Nah, tidak seperti itu sebenarnya. Yang kita harapkan, asatidzah sekalian, para pemuda sekalian, saya ini sholat, berarti sedikit jam kerja saya. Berarti karena saya orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita pikirkan, bagaimana kerja saya sedikit tapi cuannya lebih banyak dibanding yang bekerja tapi tidak ingat Allah, supaya itu menandakan bahwa kita lebih cerdas. Makanya biasa orang kaya itu banyak uangnya, banyak juga waktunya. Sampai banyak. Pernah lihat dulu Sandiaga Uno pergi main basket, pagi lari-lari pagi, sore lari-lari pagi. Tapi lebih banyak uangnya, betul tidak? Malam sarapan. Apa yang mau dimakan ada uangnya. Nah, itu maksud saya tadi, asatidzah sekalian, para pemuda, yang harus kita pikirkan, bagaimana kita berenang, bukan tenggelam. Ya, tenaga yang keluar sedikit, kita sampai ke pantai, ke daratan. Orang yang tenggelam, tenaga so banyak yang keluar, ternyata tenggelam. Maka yang kita maksudkan, kalau seperti itu, saya belajar agama, maka saya yang harus berada di top ranking. Kalau itu yang sebagai ukuran. Nah, termasuk asatidzah sekalian, para pemuda, yang membantu saya dalam hal mungkin kenapa saya bisa jadi dosen misalnya, suka mengajar, karena di S1 saya kasih mengajar orang mengaji. Ya. Kalau ini ada juga Ustadz Anto, kalau di Universitas Hasanuddin itu kalau maba dia ada namanya program sains, studi Al-Quran intensif, yang diajar oleh mahasiswa yang lebih senior. Nah, disitulah tempatnya kita mengupgrade diri. Kita bagaimana cara belajar, karena ada yang si A ini sudah mengerti, yang B belum mengerti. Ini bagaimana cara mengajarnya? Berputar lagi. Akhirnya kita punya keterampilan, kita punya skill mengajar. Nah, sesibuk apapun kita, kalau kita agendakan
maka kita tetap bisa menyelesaikan kuliah kita juga bisa tetap mengaji. Mungkinnya akan berkurang waktu kita main game, tapi kan kita sudah mau tinggalkan karena itu anak-anak. Nah, gitu. Ya, mungkin seperti itu Ustaz Nofri ya, yang pertama. Ya, baik. Pertanyaan kedua dan ketiga Ustaz mungkin berkesinambungan mengenai sikap kita sebagai pemuda di masa politik seperti ini, bagaimana kita menyikapinya, dan juga pertanyaan yang ketiga mengenai politik identitas. Ya, silakan Ustaz. Secara sederhana saya jawab seperti ini saja. Politik ini yang kita pahami mungkin pemilihan ya, bupati, gubernur, dan ya seperti itulah. Nah, orang-orang yang dapat lot dicabut ini, oh kau jadi bupati, jadi presiden, itu dari mana dapatnya? Dari mana? Hah? Dari masyarakat. Dari masyarakat kan? Nah, misalnya anggap pokoknya saya ini kan masih muda, saya juga tidak tahu siapa orangnya. Kalau ada 10 calon misalnya, 8 calonnya orang jahat, 2 saja yang baik. Kalau ibaratnya mau cabut diacak saja ini, kira-kira potensinya dapat presiden yang baik atau yang buruk? Kenapa buruk? 8 banding 2. Ya, kalau dibalik 8 yang baik, 2 yang tidak baik. Saya tutup mata cabut. Kira-kira potensi yang menang yang baik atau yang tidak? Potensinya adalah yang baik. Dan ini berasal dari individu-individu. Berasal dari individu-individu. Nah, apa maksudnya? Asatidz sekalian, para pemuda, bahwa yang akan jadi pemimpin ke depan, dan kita ini akan jadi pemimpin, kalau kita semua di sini baik dan ada yang jadi pemimpin, maka tentu pemimpinnya pemimpin yang baik. Bisa dipahami dulu? Nah, cuman hari ini ada satu buku yang judulnya itu Islam dan Sekularisme. Ada satu bab Muslim dilema Muslim. Kalau saya bilang dilema, ada yang mengerti apa maksudnya? Apa itu dilema? Apa? Bimbang. Kenapa dia bimbang kalau disebut dilema? Apa? Antara 2 pilihan dan apa lagi? Dilema. Yang dikatakan dilema. Ada keraguan-keraguan. Ada yang lain belum sampai. Nah, apa maksudnya dilema? Pilihan yang ada semuanya tidak mengenakan, tidak menguntungkan. Karena kalau satu menguntungkan, satu tidak menguntungkan, ya tidak perlu dilema. Oh, so jelas ini yang lebih bagus. Nah, namanya dia akan menjadi dilema. Nah, kalau ibaratnya yang di sini dilema ini, oh, tidak menguntungkan semua. Ambil ini salah, ambil ini juga salah. Makanya dulu ada orang terkenal buah si malakama. Kesana kena, di sini kena, dan sama-sama tidak enak. Nah, dilema Muslim hari ini, kenapa? Yang pertama dia sampaikan, dan ujungnya, akibatnya, di semua aspek kepemimpinan muncul orang yang tidak kompeten. Nah,
dalam semua aspek kepemimpinan, bukan hanya presiden, bupati, legislatif, bukan. Bahkan yang paling rendah, semua orang yang diangkat jadi pemimpin adalah orang yang tidak memenuhi standar, baik secara spiritual, intelektual, tidak masuk. Orang yang soleh tidak, orang yang berakal juga tidak. Saya teringat ada satu ini, saya dulu nonton film, kemudian di film itu ada satu scene, dia seorang dokter, dia seorang dokter. Dia mengatakan seperti ini, mungkin masih terkait juga tadi yang pertama. Kalau dia dokter yang baik, tapi dia tidak punya keterampilan, maka dia akan membahayakan pasien. Bukan karena dia orang yang jahat, tapi keterampilannya tidak sampai. Bisa dipahami dulu? Bisa ya? Tapi kalau dia adalah dokter yang jahat, tapi dia punya keterampilan, dia juga akan mencederai pasien. Kenapa? Bukan karena skillnya, tapi karena dia niatnya. Nah, jadi adik-adik sekalian, para pemuda, kalau kita sekedar baik, tapi kita tidak punya keterampilan, maka bisa jadi kita juga akan menjadi sebab kerusakan karena kita tidak kompeten. Baik secara intelektual kita tidak sampai, spiritual juga kita tidak sampai. Nah, begitupun kalau kita punya keterampilan tapi kita orang jahat, maka kita akan begini caranya supaya korupsi itu tidak ketahuan. Begini caranya, saya suap ini polisi, saya suap ini KPK, sudah, saya tidak akan tangkap. Nah, begitu. Maka terkait itu tadi, yang pertama, pada dasarnya pemimpin itu hanyalah diambil dari masyarakat, dan masyarakat itu terdiri atas individu-individu. Maka tugas kita yang pertama memastikan bahwa kita ini adalah orang yang baik. Dan kalau kita punya keterampilan, kita punya intelektual, kita punya kualifikasi, kalau kita terpilih jadi pemimpin, maka kita adalah pemimpin yang baik. Nah, mungkin adik-adik dulu di sini, kayaknya tidak menerawang, tapi bisa jadi nanti ke depan ada di antara kita yang jadi bupati, anggota legislatif, dan lain sebagainya, pimpinan di universitas, pimpinan di sekolah, pimpinan di yayasan, bisa jadi. Tidak ada yang tahu. Maka karena pemimpin-pemimpin itu hanyalah orang yang diambil dari masyarakat, pastikan kita di masyarakat adalah orang yang baik. Dan tugas yang kedua, usahakan di samping kita juga orang-orang yang baik. Karena itu, kalau persentasenya 8 orang baik dan hanya 2 yang jelek, kemungkinan kita bisa masih dapat yang baik. Nah, kemudian asatidz sekalian, dan ini karena khusus untuk pemuda, nanti mungkin lewat LIDMI yang baru-baru ini, silahkan buat, orang bilang leadership, training kepemimpinan. Nah, tapi ingat, untuk menjadi tunggu dulu. Kalau ada yang tahu apa ship itu apa artinya? Apa? Ship.
Leadership. Leader itu apa artinya? Pemimpin. Ship apa? Siapa yang bagus bahasa Inggrisnya? Leadership. Leader itu pemimpin, ship itu apa? Kapal? Bukan. Ada yang lain? Leader? Oh, ship, kapal. Oke, kapal. Tapi leadership itu, ship itu yang dimaksud sebenarnya dari istilah domba. Apa Inggrisnya domba? Sound the ship. Sound the ship. Nah, sound the ship. Nabi dan tidak ada nabi, ya, tidak ada yang nabi yang diutus melainkan mereka menggembala kambing atau domba. Pemimpin para domba. Makanya saudara kita di Nasrani biasa mengatakan domba-domba yang tersesat. Makanya ada kata pastur. Pastur itu dari kata pasture, itu maksudnya padang gembalaan. Nah, padang gembalaan, tempat domba nanti makan rumput. Nah, apa yang saya ingin maksudkan, ke depan adik-adik sekalian mungkin nanti lewat ini, adik-adik yang masih baru bisa ikut latihan kepemimpinan, dilatih untuk jadi pemimpin di masa depan. Tapi ingat, sebelum jadi pemimpin ada misalnya ketuanya, pasti di bawah ada bawahannya, ada anggotanya. Maka sebelum jadi pemimpin, usahakan tahu bagaimana caranya dipimpin. Apa maksudnya? Nah, karena kalau tidak seperti itu, adik-adik sekalian jalan sendiri-sendiri. Contoh misalnya, ada karpet yang mau diangkat. Siapa tadi namanya? Delvi. Delvi bisa angkat karpet yang masjid? Bisa. Kalau 10 bisa? Tidak bisa. Tidak, tapi di bawah satu-satu bisa? Bisa. 100? Bisa juga. Bisa. Tapi berapa lama waktu yang dibutuhkan? Misalnya, contoh mau angkat 100 karpet, Delvi butuh waktu 5 jam. Tapi kalau kita di sini ada 20, hanya 5 kali pulang balik selesai 100. Kenapa? Karena kita dalam satu jamaah, kita dalam satu organisasi, ada yang memandu. Misalnya ketua itu mengatakan, ayo kita ke sana, ada karpet yang mau diangkat 100, bawa 20, hanya 5 kali jalan selesai. Nah, coba bayangkan kalau waktu kita hanya sendiri dan hanya mau angkat karpet ini habis waktu 5 jam. Padahal masih banyak agenda lain yang dibutuhkan. Nah, bahkan nanti kalau sudah di kampus, kita ini berbeda-beda, ada yang belum tahu mengetik, ada yang lancar, ada yang tidak ada laptopnya bisa dipinjamkan, sama-sama. Nah, ini melatih kepemimpinan di masa depan. Nah, seperti itu. Kemudian terkait politik identitas. Sederhana saja misalnya, sederhana saja ini. Kalau sama-sama ini ya, sama-sama. Maksudnya siapa tadi yang bertanya? Namanya siapa? Kasmat. Kasmat. Kasmat punya keluarga. Punya keluarga yang istilahnya ada juga keluarga orang lain, tapi sama-sama kemampuannya. Misalnya 2 orang, satu keluarga, satu bukan keluarga, tapi skill sama. 80-80. Kira-kira Kasmat pilih keluarganya atau keluarga orang lain? Pilih keluarga sendiri. Nah, terus kenapa dipilih? Politik identitas itu keluarga saya. Bisa dipahami ini? Nah,
Dan seperti itu juga kita dalam agama kita ini. Ada orang non-muslim, ada orang Islam. Kita pilih siapa? Maksudnya dari sisi keterampilannya sama. Kita pilih yang mana? Kita pilih orang yang Islam. Apalagi kalau memang keterampilannya di atas, standar kualifikasinya di atas, tentu lebih lagi. Kadang karena keluarga, misalnya, di bawah saja kualifikasinya kita lebih cenderung dibanding orang lain. Apalagi kalau sama, bahkan kalau dia sedang lebih. Begitu. Makanya adik-adik sekalian, pemuda sekalian, ini penting. Kalau Anda orang baik, Anda pilih yang tidak baik tidak? Tidak mungkin kita pilih yang baik. Maka pastikan kita orang baik dan dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Kalau tidak, kita memberikan pengaruh supaya di sekeliling kita orang yang baik. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ya, syukur Ustaz atas jawaban dari 3 pertanyaan tadi. Bagaimana ya, waktu sudah menunjukkan pukul 21.54. Untuk pertanyaan sesi kedua mungkin kita tidak adakan dulu. Insyaallah jika ada pertanyaan bisa tanyakan di kajian selanjutnya atau kajian besok malam ada Ustaz di Islamic Center insyaallah. Baik, Terakhir mungkin. ya closing statement Ustaz. Ada berapa menit ini untuk penutup, silakan Ustaz. Ini ada perkataannya, nanti dicari saja ini. Ada perkataannya Ibnu Khaldun dan ini penting sekali untuk kita semua. Nah, Ibnu Khaldun mengatakan, langsung saya terjemahkan, hari-hari yang al-ayyamus soba, hari-hari yang sulit akan melahirkan pemuda-pemuda yang kuat, dan pemuda-pemuda yang kuat akan menghasilkan rasa ar-roha, senang-senang dan kemakmuran. Nah, jadi al-ayyamus soba, hari-hari yang sulit itu akan mendatangkan, akan menghasilkan, akan mencetak pemuda-pemuda yang kuat, pemuda-pemuda yang tangguh. Dan dari pemuda-pemuda yang tangguh ini, dia akan membawa kemakmuran dan senang-senang di ujungnya. Tapi ar-roha, orang yang senang-senang, leha-leha, mager, ini akan menghasilkan rijalud du'afa, akan menghasilkan, mencetak pemuda-pemuda yang lemah. Du'afa, biasa dompet du'afa, ada untuk du'afa, itu untuk orang-orang yang lemah. Dan apa masalahnya? Orang pemuda-pemuda yang lemah ini akan menghasilkan hari yang sulit. Nah, sekarang mungkin masih dibiayai sama orang tua, tapi jangan berpikir untuk senang-senang, untuk mager. Kenapa? Karena kalau ini terjadi akan mencetak pemuda-pemudi yang lemah. Dan kalau ini yang terjadi, hari-hari setelahnya adalah hari-hari yang sulit. Maka itu, ibaratnya, kalau hujan badai sudah terbiasa, gerimis saja tidak ada masalah. Nah, terakhir ini saya pernah di Tomohon di Sulawesi Utara. Ada satu opa, tapi dia mantan tentara. Dia mantan tentara. Kalau dia ke masjid sholat, dia harus jalan 1 kilo lebih untuk sampai di Masjid Agung Tomohon. Nah, satu hari hujan, maka saya katakan, opa nanti saja dulu, naik motor saja, tidak usah jalan kaki, nanti dibonceng.
ini lagi hujan. Dia mengatakan, apa yang dia katakan? Hujan peluru saja tidak mundur, apalagi hanya hujan air. Saya nampak. Oh, bayangkan. Sudah, payung, sudah. Pergi, jalankan. Sudah umur 80 tahun. Jalan ke masjid untuk sholat 1 kilometer. Nah, kenapa seperti itu? Karena di masa muda fisik ditempa, kekuatan ditempa, maka di masa muda, bahkan sudah sampai di masa tua, fisik itu masih ada. Maka para pemuda sekalian, ini ada LITMI, lingkar dakwah mahasiswa. Nanti bisa kita diberikan fasilitas diklat kepemimpinan, kita bisa juga belajar bagaimana cara jadi ketua, jadi sekretaris, jadi koordinator. Kita bisa belajar itu, dan kalau kita bisa dan bagus cara belajarnya, kita mungkin akan jadi pemimpin-pemimpin padahal usia kita masih muda. Dan dengan seperti itu kita akan banyak berbuat untuk umat dan bangsa kita. Seperti itu. Iya, baik. Insyaallah syukran Ustaz atas materi yang disampaikan pada malam hari ini, sekaligus jawaban-jawaban yang menarik dari beberapa pertanyaan dari para peserta. Untuk itu kami ucapkan syukran, jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan Ustaz dan insyaallah menjadi penggerak di amalan di yaumil akhir nanti. Untuk itu di akhir acara seperti yang kami sampaikan tadi, setelah ini kami tutup. Setelah itu kita buat kelompok kecil 10 menit saja. Kita akan buat kelompok Al-Quran atau kelompok-kelompok mengaji kepada peserta yang baru bergabung malam hari ini. Mungkin hanya itu. Syukur juga sponsor malam hari ini Ustaz, Masya Allah, difasilitasi dari Waimar Dan ada Busra ini. dan Busra Jus punya ketua LITMI, dan tim media kita Ustaz Fadli, Masya Allah, dari awal sampai akhir meliput kegiatan kita, kegiatan kajian pemuda dakwah dan politik yang dilaksanakan oleh lingkar dakwah mahasiswa Indonesia wilayah Gorontalo. Untuk itu kepada peserta sekalian kami ucapkan juga jazakumullah khairan. Insyaallah kita akan bertemu di kajian-kajian atau kegiatan mahasiswa selanjutnya. Kami tutup majelis ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.